ya, karena ini masih pertemuan pertama, mungkin tidak akan memberikan atau tidak berani atau belum waktunya uh, memilih mana yang benar di antara keduanya. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa masing-masing itu ada perannya, masing-masing ada argumennya. Kenapa misalnya ada sekelompok masyarakat yang diceritakan oleh Pak Ustadz Imam tadi, kenapa juga ada sekelompok masyarakat yang justru ingin istilahnya merusak atau kemudian punya pandangan lain terhadap itu. Di satu sisi kesucian memang seperti itu, ada yang dijaga sampai tidak berubah sama sekali, tetapi di sisi lain kreativitas manusia akan terus berkembang sehingga selalu dua arah ini akan berantem. Mana yang paling kuat bertahan, ya itulah yang menang di antara. Saya kira itu Ustadz Imam. Insyaallah. Pertanyaannya seperti itu. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Imam. Mungkin teman-teman peserta lain ingin bertanya, masih tersisa. Kalau moderator mau bertanya nggak Pak? Oh iya. Ya, Ustadz, saya izin tanya, Ustadz. Beneran kan? Ya, gimana Ustadz Pasha? Apa ya? Udah ngomong aja. Iya, maksudnya tadi kan materi Ustadz kan bicara tentang kayak makin kita mengetahui, makin kurang kesakralannya gitu. Ya. Nah, terus itu tuh kayak berlawanan gitu, Ustadz, sama pernyataan dari Pak Kures yang pernah ngomong, pernah dauh lah, bahwa Al-Quran itu seperti hidangan. Siapapun boleh ngambil hidangan itu sesuai ya kemampuan dia gitu. Jadi gimana tuh, Ustadz? Maksudnya apakah pernyataan itu berlawanan dengan pernyataan Ustadz yang tadi barusan disampaikan gitu? Oke, ya. Sama mau mengatakan dua hal juga. Yang pertama ingin saya katakan ya bahwa begini ya. Ketika saya mencoba memahami sesuatu, apapun itu, maka saya itu biasanya melakukan pemiripan terhadap apa yang terhadap diri saya sendiri. Ya, misalnya sesuatu yang asing nih, bagaimana cara saya memahaminya? Maka saya cari kemiripan saya dengan itu. Contoh, ketika saya tadi menjelaskan, saya itu menyebut Ustadz Dito, sama menyebut Ustadz Pasha, saya menyebut Ustadz Imam. Kemudian saya bicara, misalnya saya pakai kosakata wudhu, ya, kosakata apa, dan seterusnya. Itu untuk mendekatkan kan, untuk mendekatkan penjelasan saya dengan hal-hal yang ya kita lihat sehari-hari, yang saya atau menurut saya kira kita lihat sehari-hari. Dan itu akan lebih memudahkan kita memahami ketika hal-hal yang awalnya asing itu kita miripkan, kita cari, kalau dalam bahasa Arab kita cari tasbihnya. Kita cari tasbihnya. Siapa yang tahu lawannya tasbih? Bukan Pak. Bukan musyababah. Coba aja Pak, kira-kira lawannya tasbih. Tasbih itu kan memiripkan. Apa lawannya? Farrok. Beda. Bukan. Tanzih. Pasti pernah dengar. Cuma mungkin tidak pernah menyangka kalau kebalikannya itu, tapi pasti pernah. Tanzih. Tanzih tahu kan? Tanzih itu artinya beda banget. Kalau bahasa yang sering dipakai itu artinya itu tanzih itu artinya transenden. Kalau tasbih itu imanen istilah. Teman-teman boleh lihatlah di internet banyak. Jadi imanen itu dekat, mirip dengan sehari-hari. Kalau transenden itu jauh, sangat berbeda. Benar disebut tadi Ustadz Imam tadi, farraka itu berbeda ya. Firak benar-benar beda, tapi yang lebih pas itu tanzih. Beda jauh dari kita,
nggak paham kita, gitu lah, nggak paham dan seterusnya karena saking bedanya nggak paham. Nah, itulah apa namanya itu. Jadi semakin dipahami maksudnya berarti semakin mirip dengan kita, semakin tasbih. Contoh misalnya tasbih itu Allah, saya pengen memahami Allah. Bagaimana caranya? Para ulama misalnya mengatakan atau dalam Quran disebut Allah Maha mendengar. Kayak gimana Allah mendengar? Ya kayak kita mendengar, tapi tidak sama banget. Jadi mendengarnya itu dimiripkan dulu, baru dianggap tidak. Kenapa? Dengan begitu kita bisa paham. Tapi coba kalau kalau Allah itu misalnya diberi sifat yang kita malah nggak paham maksudnya apa. Jadi mendengar itu kan bedanya dengan dengan Allah kan Allah hanya dikasih tanda apa tambahan maha kan, maha mendengar. Sama-sama mendengar, satunya maha, satunya nggak maha. Tapi sama-sama mendengar kan. Nah, maksud saya itu yang dimaksud dengan tasbih, dimirip-miripkan, mirip-miripkan. Jadi, nah ketika sesuatu itu sudah dimirip-miripkan, jadi biasa. Jadi biasa. Oh, begitu. Sama sama saya. Kita saat itu mengatakan, oh Allah maha mendengar. Oh mendengarnya begitu. Sama sama saya. Allah cuma maha aja, saya enggak. Itu kan begitu kan. Kiai Ali Nurdin. Oh suka jengkol juga Kiai Ali Nurdin. Karena tahu, karena kenal dekat. Mungkin kalau ada guru kita tuh, kita nggak kenal. Oh ya, kenalnya gitu-gitu aja jauh. Kita nggak pernah makan di internet misalnya. Pribadi nggak kenal. Maka beliau itu rasanya beda banget sama saya. Karena saya nggak tahu beliau itu sukanya apa. Tapi mungkin karena ketika saya mungkin tinggal sama beliau, kemudian makan bareng, jadi banyak kemiripan antara saya dengan dia. Oh ternyata dia suka jengkol ya. Oh, ternyata dia suka ini ya. Jadi ketika itu dipahami, artinya sesuatu itu semakin banyak kemiripan. Nah, artinya menjadi itu yang saya maksud tadi, menjadi sesuatu yang biasa. Kalau Gus Dur dulu mengatakan kalau mau memahami Al-Quran, anggap dia buku biasa. Nah, itu maksudnya sebenarnya. Lihat kemiripan-kemiripannya dengan kita. Itu jawaban pertama. Tetapi yang kedua, yang saya katakan untuk merespon yang disebutkan Prof. Quraisy, misalnya. Maka Al-Quran itu, ketika kita mencoba memahaminya, yang unik adalah pada Al-Quran, kita ya memang menjadi terbiasa, sama. Menjadi biasa karena banyak kemiripan, atau banyak yang dimirip-miripkan antara Al-Quran dengan kita. Tetapi itu tidak malah menurunkan Al-Quran. Itu malah semakin istimewa. Nah, dalam hal ini saya sepakat dengan Pak Quraisy. Jadi Al-Quran itu uniknya di situ. Ketika hal-hal lain itu kita pahami, kemudian menjadi sesuatu yang biasa. Tapi yang unik dari Al-Quran adalah ketika kita memahaminya, ya, yang muncul malah keluar biasaannya. Yang muncul malah uh, ketidakbiasaannya. Ketidakbiasaannya. Karena dimensi Al-Quran kan banyak, ya. Bukan cuma dimensi bahasa. Di sana juga ada dimensi perasaan, ada dimensi keimanan. Ya, terutama dalam dimensi keimanan ini, dimensi spiritualitas ini itu yang sering banyak hal yang tidak biasa. Nah, itu jawaban saya, Ustadz Fasha. Jadi mungkin kita bisa menyebut Al-Quran itu kitab biasa, kitab tapi bukan kitab biasa. Atau kitab biasa tapi tidak sebiasa kitab-kitab biasa lainnya, gitu. Ada yang beda ya, pada Al-Quran. Ini Al-Qurannya Al-Quran Turki ya. Ini kok ada bulan bintang. Ini nih bulan bintangnya. Al-Quran Turki nih kayaknya. Bener Pak, Quran Usmani. Yang lain silakan. Silakan teman-teman yang lain
Oh ya, bertanya. mungkin saya izin bertanya, Ustaz. Kan Ustaz Dito. Jadi apa? Saya pernah waktu itu melihat di Twitter, di sosial media. Jadi kayak adalah dua kubu. Yang satu kubu Islam menganggap diri mereka Islam progresif, yang satunya konservatif. Terus yang Islam progresif ini menganggap Al-Quran, apa, kebanyakan penafsiran Al-Quran itu terlalu condong ke laki-laki atau enggak menguntungkan laki-laki gitu, Pak. Ya. Kalau menurut Ustadz, pandangannya gimana tuh? Ya, ada dua hal dalam hal ini. Pertama, kebenaran jawabannya dua-dua semua. Iya. Yang pertama adalah Al-Quran apa namanya hadir memang di budaya patriarki. Itu sangat patriarki banget gitu. Itu jauh lebih patriarki tempat lahirnya Al-Quran daripada patriarki di Indonesia. Contoh misalnya di Indonesia kan nggak ada masalah dari dulu anak-anak perempuan pakai sepeda misalnya. Gede-gede dikit udah pakai naik motor, gedean dikit udah bawa mobil tuh perempuan. Di Saudi sampai sekarang itu masih aneh. Tapi saya kemarin ke Mekah sih udah banyak sih perempuan yang bawa mobil itu. Saya udah lihat. Tapi itu kapan? Itu baru. Dulu, bayangkan dulu gitu. Ya gitu. Katakan mungkin 5 tahun terakhir baru boleh. Sebelumnya enggak. Ya begitu jauh, begitu patriarkinya di sana. Di Indonesia enggak segitunya. Nah, mau tidak mau bahasa Arab itu sendiri mau nggak mau dia patriarki. Ya, karena memang budaya yang melingkupinya patriarki. Karena bahasa dan budaya itu berbeda sekali. Ya. Misalnya kan ada rumus dalam bahasa seperti itu. Apabila di sebuah suku ada benda yang sangat penting, maka pasti kosakata tentang benda itu banyak banget. Kalau di suku itu baik penting. Misalnya di suku apa sukunya? Saat itu. Dari Sulawesi, Ustaz. Hah? Suku Bugis. Oh, Anda Bugis, sama sama saya. Bugis misalnya yang penting itu apa? Misalnya Bugis itu kan dekat laut ya. Kemungkinan kapal apa itu sampan itu penting. Maka besar kemungkinan kosakata tentang sampan itu banyak. Apa bahasa Bugisnya sampan atau? Hah? Misalnya lopi. Kadang juga orang bilang bise. Bise padahal yang dimaksud bise itu ini dayungnya. Tapi kadang orang bilang juga bise. Kadang juga bilang kapala. Banyak bahasa untuk karena kenapa penting orang masyarakat. Nah, bahasa Arab kalau Pak Kores bilang itu bahasa Arab untuk unta itu sampai 50 berarti. Jadi dari unta yang masih dijanin sampai unta yang tinggal sudah tua umur berapa itu beda-beda namanya. Kenapa itu penting? Jadi ada hubungan erat antara yang ingin saya katakan itu ada hubungan erat antara budaya dengan bahasa. Nah, kemudian karena budaya itu sebuah budaya patriarki, maka kemungkinan besar bahasanya juga patriarki. Nah, ketika bahasa itu masuk atau menjadi bahasa Al-Quran, nah, itu kemudian apa namanya? Patriarkinya ngikut. Contoh misalnya misalnya di sini ada berapa orang? Yang hadir 7 orang. Katakanlah perempuan laki-laki 2 orang. Perempuan 5 orang misalnya. Kira-kira kalau assalamunya